Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mutiah Munawaroh selaku dosen pengajar mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisi 1 Universitas Esa Unggul. Perkenalkan, nama saya Yustri Nabila Harsu dengan nomor induk mahasiswa 2020 06060079 KJ 002 Elektrofisika dan Sumber Fisi 1 Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang traksi lumbal untuk memenuhi nilai tugas ke-12 mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, tipe, prinsip, tensi atau tekanan, posisi, durasi, perubahan fisiologis, indikasi, serta kontraindikasi dari traksi lumbal. Yang pertama adalah definisi. Apa itu traksi? Traksi adalah teknik yang aplikasinya menggunakan tarikan secara longitudinal pada spine dan berhubungan dengan struktur jaringan lunak di vertebra. Traksi dipengaruhi oleh beban tubuh atau gaya gravitasi dan digunakan untuk kondisi pasien yang mengalami keluhan nyeri karena adanya tekanan vertebra, facet joint, ataupun spinal nerve roots. Sedangkan definisi dari traksi lumbal itu sendiri adalah penggunaan elektro dan sumber fisis yang menggunakan energi mekanik yang menghasilkan tekanan pada lumbal yang ditujukan untuk kondisi lumbal yang hypomobile dan tidak ditujukan untuk kondisi hypermobile. Selanjutnya adalah tipe traksi. Tipe traksi dibagi menjadi 5. Ada continuous, sustain, intermittent, manual, dan posisional. Untuk tipe continuous berarti tekanan yang konstan dan untuk mengulur jaringan yang soft. Sedangkan tipe sustain yaitu tekanan konstan yang memiliki waktu kurang dari 45 menit dan memiliki beban yang tinggi. Dan tipe intermittent yaitu menggunakan on dan off duty cycle atau adanya tekanan dan tidak ada tekanan. Lalu tipe manual yaitu menggunakan traksi secara sustain atau intermittent oleh fisioterapis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tipe posisional yaitu menggunakan traksi yang dilakukan oleh pasien itu sendiri. Selanjutnya adalah prinsip. Prinsip traksi lumbal sama dengan prinsip traksi servikal, yaitu posisi tubuh atau daerah yang ingin diterapi, lalu posisi pasien dengan tengkurap atau terlentang, lalu ada tekanan dan durasi, serta ada derajat. Tensi atau tekanan. Tensi atau tekanan dari traksi lumbal ini diukur dari setengah berat badan pasien. Berbeda dengan traksi servikal sebelumnya yang menggunakan 1/4 dari berat badan pasien. Tekanan ini efektif dan berpengaruh pada lower extremities, lumbal, pelvis, hip, dan soft tissue tension. Sedangkan posisi penggunaan traksi lumbal tergantung pada posisi hipnya. Pada derajat 45-60 derajat, itu posisinya pada lumbal kelima sampai sakrum pertama. Lalu 60-75 derajat itu lumbal keempat sampai lumbal kelima. Lalu 75-90 derajat itu peningkatan posisi pada posterior. Nah, posisi traksi lumbal ini ada terlentang dan tengkurap. Pada posisi terlentang berarti meningkatkan fleksi lumbal, sedangkan jika tengkurap berarti menghindari fleksi lumbal yang berlebih serta meningkatkan jumlah tarikan.
Untuk durasi mekanisme traksi lumbal tergantung kondisi pasiennya. Jika mengalami facet joint patologi itu waktunya 25 menit. Lalu generative disc disease itu 10 menit. Lalu ada disc protusin itu 8 sampai 10 menit dan muscle spasm itu 20 menit. Selanjutnya adalah perubahan fisiologi. Beberapa perubahan fisiologi yang dialami setelah menggunakan traksi lumbal antara lain yaitu jaringan lunak memanjang yang akan memperbaiki postur. Lalu ada penurunan muscle spasm, lalu berkurangnya nyeri dan mempengaruhi tulang vertebrata yang akan meningkatkan ruang pada diskus intervertebralis. Lalu ada tekanan pada diskus dan rehydration diskus. Lalu menurunkan tekanan pada spinal nerve roots yang akan menurunkan muscle spasm. Lalu pergerakan pada lumbal yang akan membuka facet joint yang akan menyebabkan turunnya tekanan, inflamasi, dan akhirnya nyeri bisa berkurang. Dan yang terakhir adalah pemanjangan jaringan scar tissue yang akan meningkatkan gerak sendi dan healing jaringan lunak. Selanjutnya adalah indikasi dari traksi lumbal. Indikasi dari traksi lumbal antara lain adalah nerve root compression, lalu radicular pain, lalu ada herniate or protruding intervertebral disc, lalu ada regenerative disc, lumbal muscle spasm, osteoarthritis atau facet joint inflammasi, dan ada hypomobile facet joint. Selanjutnya adalah kontraindikasi. Kontraindikasi dari traksi lumbal ada nyeri akut, lalu unstable spinal segment, lalu ada kanker, meningitis, lalu spinal cord compression, dan rheumatoid. Selanjutnya adalah mekanisme penggunaan. Mekanisme penggunaan dari traksi lumbal yang pertama adalah persiapan. Jadi yang pertama itu kita mengukur tensi, nadi, dan berat badan untuk melihat kondisi pasien yang selanjutnya akan yang bisa digunakan untuk menentukan dosisnya. Lalu kita mengatur posisi pasien secara tengkurap atau terlentang. Lalu pasang lumbal belt dengan tepat, yaitu tidak tertekan dan tidak terlalu longgar. Selanjutnya adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya yang pertama itu pastinya menentukan dosis yang tepat. Jadi menentukan durasi, tekanan, terus derajat itu yang tadinya sudah dilakukan di persiapan. Jika sudah benar, maka kita mulai traksinya dengan pasien harus tenang dan rileks agar tarikannya itu maksimal. Lalu fisioterapis tidak boleh meninggalkan pasien sebelum pasien merasa tarikannya itu sudah enak dan nyaman. Lalu harus menunjukkan cara penggunaan tombol penghentian traksi untuk keadaan darurat. Dan yang terakhir adalah melakukan pengontrolan secara periodik atau berkala saat berlangsungnya traksi untuk melihat apakah pasien tersebut merasakan pusing, mual, atau sesak sehingga traksi perlu dihentikan. Yang terakhir, jika durasinya sudah cukup, maka traksi bisa dihentikan dan bisa dilanjutkan dengan exercise bila diperlukan. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.